Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 27 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana nasihat firman-Mu kami baca dan dengar. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami kembali kepada Allah yang benar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Rina Ayorbaba. Silahkan, Ibu Rina. Selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kesetiaan Elisa Diberi Pahala. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Nabi Elia sudah hampir hendak mengakhiri pekerjaannya di dunia ini. Seorang yang lain harus dipanggil untuk meneruskan pekerjaan pada zaman itu. Dalam perjalanannya, Nabi Elia ditunjukkan ke arah utara. Kemana saja Nabi Elia memandang, tanah yang dilihatnya adalah dimiliki oleh seseorang yang tidak sujud menyembah Baal, yang hatinya telah tetap tidak bercabang dalam pekerjaan Allah. Pemilik tanah itu adalah Safat. Perhatian Nabi Elia tertarik kepada Elisa, anak Safat, yang bersama para hambanya sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa adalah seorang pendidik, pemimpin, dan pekerja. Elisa tidak berdiam di kota-kota yang padat penduduknya. Ayahnya adalah pengolah tanah, seorang petani, jauh dari pemborosan kota dan istana. Elisa telah menerima pendidikannya. Ia telah dilatih dalam kebiasaan kesederhanaan, penurutan kepada orang tuanya, dan kepada Allah. Tetapi meskipun mempunyai roh yang lemah lembut dan pendiam, Elisa tidak mempunyai tabiat yang berubah-ubah. Dia memiliki keikhlasan dan kesetiaan serta kasih dan takut akan Allah. Ia mempunyai sifat-sifat seorang pemerintah, tetapi bersama itu semuanya adalah kelemah lembutan seorang yang mau melayani. Pikirannya telah dilatih dalam perkara-perkara yang kecil, supaya setia dalam apapun yang harus dikerjakannya. Dengan demikian, sekiranya Allah memanggil dia untuk bertindak lebih langsung bagi dia, ia akan bersedia mendengar suaranya. Keadaan sekeliling tempat kediaman Elisa adalah kekayaan, tetapi ia menyadari bahwa agar memperoleh suatu pendidikan yang serbaguna, ia harus menjadi seorang pekerja yang tetap dalam pekerjaan apapun yang pernah dilakukan. Ia tidak pernah menyetujui dalam hal apapun kurang pengetahuan dari hamba-hamba ayahnya. Ia telah belajar bagaimana melayani lebih dahulu, agar ia dapat mengetahui bagaimana memimpin, mengajar, dan memberikan perintah. Sejak saat itu, Elisa menggantikan Elia, dan ia yang setia dalam perkara yang terkecil membuktikan dirinya juga setia dalam perkara yang besar. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Selamat hari Sabat. Kita semua pasti ingat ayat yang berikut ini yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18 yang berkata, "Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Pada masa Ahab menjadi raja, Israel sebagai bangsa telah menyembah Baal. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang benar. Elia awalnya berpikir tidak ada lagi yang setia kecuali dirinya.
tetapi Allah menyatakan bahwa ada 7.000 orang yang tetap setia kepada Allah yang benar dan tidak menyembah dan mencium Baal. Nah, salah satu keluarga yang tetap setia kepada Allah yang benar adalah keluarga Shafat. Elia adalah anak keluarga Shafat. Dan Shafat beserta keluarganya tidak menyembah Baal, namun menyembah satu-satunya Allah yang benar. Mengapa hal ini perlu diingatkan kembali? Karena Roh Nubuat menuliskan dalam Para Nabi dan Raja halaman 97 paragraf 5. Kemurtadan yang berlangsung pada dewasa ini sama dengan pada zaman Nabi itu yang tersebut di kalangan Israel. Dalam pemujaan manusia di atas ilahi, dalam memuji-muji pemimpin-pemimpin yang terkenal, dalam penyembahan berhala, dan dalam menempatkan pengajaran-pengajaran ilmiah di atas kebenaran-kebenaran yang nyata, orang banyak pada dewasa ini sedang mengikuti Baal. Artinya, zaman kita sekarang ini sama dengan zaman Elia dan Elisa, yaitu banyak sekali yang menyembah Baal dan sangat sedikit yang menyembah Allah yang benar. Saking sedikitnya, sampai-sampai Elia merasa sendirian. Dia tidak tahu ada 7.000 orang yang masih setia kepada Allah yang benar. Roh Nubuat menjelaskan tentang 7.000 yang setia di zaman sekarang ini. Para Nabi dan Raja halaman 98 paragraf 1 menyatakan, namun kemurtadan ini walaupun menyebar sebagaimana adanya, tidaklah menyeluruh. Tidak semua yang di dunia adalah pendurhaka dan berdosa. Tidak semua berpihak pada musuh. Allah masih mempunyai beribu-ribu orang yang tidak tunduk menyembah Baal. Orang banyak yang rindu untuk mengerti sepenuhnya akan Kristus dan hukum itu. Orang banyak yang berharap terhadap pengharapan bahwa Yesus akan segera datang untuk mengakhiri kuasa dosa dan kematian. Dan banyak orang yang menyembah Baal secara ikut-ikutan, tetapi baginya Roh Allah masih bekerja. Karenanya, Elia dan Elisa masa kini sangat diperlukan untuk memanggil umat kembali kepada Allah yang benar, khususnya bagi mereka yang menyembah Baal secara ikut-ikutan. Roh Nubuat juga menyatakan dalam Para Nabi dan Raja halaman 108 paragraf 5. Di antara para penduduk bumi yang tersebar di seluruh negeri, ada orang-orang yang tidak pernah menyembah Baal. Laksana bintang-bintang di langit yang hanya muncul pada waktu malam, orang-orang yang setiawan ini akan memancarkan sinarnya apabila kegelapan menudungi bumi dan kegelapan besar atas manusia. Di Afrika yang kafir, di negeri Katolik Eropa dan Amerika Selatan, di Tiongkok, di India, di pulau-pulau yang tersebar di laut dan ke seluruh pelosok bumi yang gelap, Allah mempunyai orang-orang yang terpilih di cakrawala yang akan bersinar di tengah-tengah kegelapan, yang menyatakan dengan tandas kepada dunia yang murtad akan kuasa yang mengubahkan terhadap penurutan pada hukumnya. Jadi, meski seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu, tetapi masih ada sejumlah umat yang setia kepada Allah yang benar. Mengapa hal ini perlu kita pahami? Karena Roh Nubuat menyatakan dalam Para Nabi dan Raja halaman 109 paragraf 1. Sungguh suatu pekerjaan yang aneh yang harus dilakukan Elia, menghitung orang Israel pada saat penghukuman Allah sedang berlaku ke atas orang-orang yang murtad. Ia sendiri sajalah yang berdiri di pihak Allah. Elia coba hitung berapa yang masih setia kepada Allah yang benar, dan dia mendapati hanya dirinya, padahal Allah ada menyisakan 7.000. Karena itu masih dalam buku yang sama dan halaman yang sama dalam paragraf 2. Penja White menuliskan, kiranya tak seorang pun yang mencoba menghitung jumlah orang Israel sekarang. Tetapi biarlah masing-masing orang memiliki suatu hati daging, hati yang lemah lembut, penuh kasihan, suatu hati yang sama seperti hati Kristus yang menjangkau untuk keselamatan suatu dunia yang hilang. Saudaraku dalam Tuhan, bukan bagian kita untuk menghitung. Bagian kita adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa agar berbalik dan kembali kepada Allah yang benar. Sebab di antara penduduk bumi masih ada yang tidak menyembah Baal. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah Allah yang benar ini?
kita harus tahu dengan benar sebelum memanggil orang kembali kepadanya. Para Nabi dan Raja halaman 91 paragraf 2 menyatakan, Sang Raja setelah masuk kota segera tiba di istananya dan menyampaikan kepada istrinya peristiwa yang mengherankan yang terjadi pada hari itu dan kenyataan ajaib akan kuasa ilahi yang membuktikan kepada Israel bahwa Yehova adalah Allah yang benar dan Elia adalah pesuruh pilihannya. Roh Nubuat menyatakan dengan jelas bahwa Yehova adalah Allah yang benar. Kembali, siapakah dia? The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 60, paragraf 2, menyatakan, Meskipun putra Allah berpakaian manusia, namun Yehova dengan suaranya sendiri meyakinkan dia tentang status anaknya dengan yang kekal. Dalam manifestasi kepada putranya ini, Allah menerima umat manusia yang ditinggikan melalui keunggulan putranya yang terkasih. Yehova ini punya anak, dan saat anaknya keluar dari air saat selesai dibaptis, Yehova dengan suaranya sendiri meyakinkan anaknya bahwa anaknya itu meski berpakaian manusia adalah anaknya Yehova yang disebut yang kekal. Jadi, saat Yehova berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, itu adalah jaminan kepada Yesus bahwa dia adalah sesungguhnya anaknya Yehova. Maka jelas bahwa Yehova ini adalah Allah Bapa. Karenanya, adalah tugas kita memanggil mereka yang hilang untuk kembali kepada Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Dan oleh karena kesetiaannya Elisa dalam perkara-perkara kecil, maka diberikan kepadanya perkara yang besar. Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Pendidikan Sejati, halaman 54, paragraf 2, yang berkata, Bukanlah pekerjaan besar yang pertama dituntut dari Elisa. Kewajiban-kewajiban biasa tetap merupakan disiplinnya. Dikatakan bahwa menuangkan air ke tangan Elia tuannya. Sebagai pembantu pribadi Nabi itu, ia terus membuktikan dirinya setia dalam perkara-perkara kecil. Sementara dengan tekad yang menguatkan setiap hari, ia mengabdikan dirinya kepada tugas yang ditetapkan Allah baginya. Oleh karena kesetiaannya dalam perkara kecil, Elisa menjadi penerus Elia. Inilah pahala yang diterima oleh Elisa. Apakah tugas Elia? Tugas Elia memanggil umat Allah untuk kembali kepada Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, Yehova. Maka demikianlah tugas Elisa. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, adalah pahala yang besar bila kita dipercayakan oleh Allah Bapa untuk menjadi saksinya dalam memanggil umat-umatnya untuk kembali kepada Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Inilah pekabaran malaikat yang pertama, dan itu dimulai dengan setia dalam perkara-perkara yang kecil. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, agar kami boleh meneladani kehidupan Elisa, setia dalam perkara kecil, maka perkara yang besar dipercayakan kepadanya, yaitu menjadi penerus Elia untuk memanggil umat-umat kembali kepada Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Inilah tugas kami ya Bapa, inilah pekabaran malaikat pertama. Mampukan kami dengan Roh-Mu ya Yesus, beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.